rahim kita juga harus berisi dengan anak-anak mesbah. Dalam hati kita juga harus lahir kegerakan rohani sebagai kehidupan yang kita serahkan kepada Tuhan. Makanya ketika dia menyerahkan Samuel ke rumah Tuhan, Samuel adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada perempuan mandul. Tetapi ketika Samuel diserahkan oleh Hana, itu adalah langkah iman Hana supaya Israel yang mandul tidak jadi mandul. Namun secara rohani Israel akan mengandung banyak anak, seperti yang dialami oleh Hana. Itulah yang namanya rahim rohani. Dalam hati kita harus selalu muncul. Bukan orang yang selalu mengemis kebenaran, bukan orang yang ngejar-ngejar pengurapan. Kejarlah keintiman dengan Tuhan. Seperti yang terjadi pada Esther. One night with the king. Satu malam bersama dengan raja. Dengan persiapan yang panjang Esther. 6 bulan harus direndam dengan minyak kasai. 6 bulan harus direndam. Proses perendaman yang panjang hanya untuk pertemuan 1 malam. Hidup kita juga sama. Ketika Tuhan ingin menaruhkan sesuatu dalam rahim rohani kita, tentunya yang mau masuk dalam level keintiman bukanlah orang yang bau. Tuhan suka dengan keharuman. Bau daging, bau keduniawian, itu yang menghalangi seseorang masuk dalam level keintiman yang lebih dalam. Tuhan ingin menyelesaikan dahulu segala berhala di dalam batin kita. Segala kotoran dan sampah harus bersih, harus keluar, harus tidak ada lagi. Kenapa? Karena Tuhan ingin menaruhkan benih ilahinya dalam rahim rohani kita. Makanya kita melihat ada orang-orang yang bertahun-tahun dalam gereja, tidak mempunyai banyak pewahyuan, tidak mempunyai banyak rahimnya, tidak dipakai Tuhan. Karena anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak persaingan. Harusnya anak-anak mesbah, anak-anak pertukaran yang dilahirkan dari rahim kita. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan seperti Rahel yang meminta berikan aku anak supaya celahku juga lepas. Aku ingin menjadi wanita yang lengkap. Namun anak-anak yang dilahirkan dari persaingan bukanlah anak-anak yang jadi di hadapan Tuhan. Kita lihat anak yang dilahirkan oleh Hana ini, Samuel. Dia lahir dan tumbuh di hadapan Tuhan. Setiap tahun mamahnya datang memberikan pakaian yang baru, membawa anak kambing, membawa tepung, membawa anggur untuk Samuel. Setiap tahun dia lihat pertumbuhan Samuel. Namun dalam pertemuannya setahun demi setahun itu, hari-hari Hana membawa doa untuk Samuel. Dia terus menggumuli Samuel. Walaupun Samuel sudah dilahirkan, tapi dia mau Samuel dilahirkan dalam rahim doanya. Dia membawa Samuel dalam doa-doanya, sehingga Samuel tumbuh menjadi anak yang kenal Tuhan. Dan kita tahu Samuel, dia mempunyai pengurapan sebagai nabi. Dia juga
tumbuh menjadi seorang imam, dia juga mempunyai kapasitas seorang raja. Hanya raja yang bisa mencincang musuhnya, dan Samuel mengambil pedang dan mencincang Raja Agag yang disembunyikan oleh Saul. Kapasitasnya begitu besar, dan gak ada yang sekapasitas Samuel. Ada begitu banyak mujizat, ada begitu banyak perbuatan-perbuatan besar Samuel, sampai tidak dapat dicatat perbuatan-perbuatannya Samuel itu. Namun ketahuilah, di balik Samuel berdiri sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja, doa-doa mamahnya senantiasa menyertai. Itulah yang disebut dengan Hana, membiarkan rahim rohaninya dipakai oleh Tuhan.